Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga beberapa faktor-faktor yang telah memicu crash the market hari ini, khususnya untuk Bitcoin. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, pada pembahasan kita kali ini kita akan update beberapa informasi yang telah menyebabkan crash the market hari ini, terutama untuk Bitcoin. Bahkan ada salah satu YouTuber yang telah menyatakan bahwa cycle dari market cryptocurrency ketika memasuki di bulan September memang memiliki kinerja yang begitu buruk, telah terlihat dalam beberapa tahun yang lalu. Tetapi ada salah satu informasi yang sangat menarik sekali yang telah disampaikan oleh salah seorang mengenai pengajuan Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh beberapa big company pada akhirnya akan disetujui, bahkan memiliki presentatif sekitar 99,98%. Wow. Selain itu pun salah seorang tersebut telah menjelaskan mengenai 6 alasan mengapa Bitcoin Spot ETF akan disetujui oleh regulator Amerika Serikat. Dan tanpa berkira sorobat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi pemulihan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, by data CoinMarketCap, dari segi volume perdagangan selama 24 jam terakhir secara global sedang terjadi penurunan di atas 10%. Dan dari segi market cap, industri cryptocurrency secara global pun masih terjadi koreksi sekitar 0,39%. Melihat dalam suatu Fear and Greed Index dari para pelaku pasar memang sedang terjadi penurunan atau lebih ke sideways di sekitar 34%-an, yang rata-rata para pelaku pasar ini sedang wait and see terlebih dahulu atau sedang ada di dalam fase kepanikan. Dan begitu juga dengan kondisi market cryptocurrency hari ini, memang rata-rata secara menyeluruh sedang terjadi koreksi, bahkan Bitcoin pun mengalami penurunan hampir 1%, dan harganya kali ini di 25.819 US dollar. Begitu juga dengan Ethereum, XRP, dan beberapa altcoin pun hampir rata-rata altcoin sedang terjadi penurunan, walaupun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 0, sampai dengan 2%. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media news.bitcoin.com yang telah membagikan suatu informasi. Mungkin inilah salah satu faktor yang telah menyebabkan crash the market hari ini. Bitcoin, analisis teknik Ethereum. Bitcoin melayang mendekati 26 ribuan dolar mengikuti non-farm payrolls Amerika Serikat. Nah, jadi menurut salah seorang analisis cryptocurrency pun dia telah menyatakan terjadinya crash the market hari ini karena telah mengikuti adanya suatu rilis data yang begitu penting terkait non-farm payroll di negara Amerika Serikat. Dan Bitcoin anjlok di bawah 26 ribuan dolar pada awal bulan September karena pasar menunggu laporan non-farm payroll ataupun NFP terbaru payrolls di Amerika Serikat diperkirakan turun menjadi 170.000 pada bulan Agustus, namun mencapai 187.000, dan Ethereum juga melemah karena berita tersebut, jatuh di bawah 1.700-an US dollar. Nah, jadi di sini mengenai forecast ya, ternyata di sini tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang telah dibayangkan sebelumnya oleh para pelaku pasar mengenai perilisan data non-farm payroll di negara Amerika Serikat. Karena di sini rata-rata para pelaku pasar itu memiliki nilai ekspektasi ataupun forecast-nya di sekitaran 170 ribuan, namun data yang telah menyebutkan pada saat perilisan telah mencapai di 187 ribuan ya. Jadi bukan hanya untuk Bitcoin saja yang telah tergelincir di bawah 26 ribuan dolar. Begitu juga dengan beberapa altcoin mengikuti arus daripada raja cryptocurrency, yaitu Bitcoin. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada salah satu media watchdog guru yang telah membagikan suatu informasi yang agak sedikit negatif mengenai SEC, salah satu regulator Amerika Serikat yang telah mencoba untuk menolak pengajuan Bitcoin Spot ETF yang sebelumnya telah diajukan oleh beberapa big company. Dan menurut gue ini pun salah satu faktor juga yang telah memicu penurunan harga terhadap market cryptocurrency. Jadi SEC bersiap untuk lebih banyak penolakan ETF Bitcoin meskipun ada keputusan pengadilan Berenberg. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu. Katanya ada suatu isu SEC ataupun Securities Exchange of Commission bakal menolak jauh lebih banyak lagi mengenai pengajuan Bitcoin Spot ETF yang sebelumnya telah diajukan oleh beberapa
beberapa big company. Meskipun baru-baru ini adanya suatu keputusan dari pengadilan mengenai keputusan yang sebelumnya telah diputuskan oleh SEC bakal melarang Grayscale untuk mengajukan Bitcoin Spot ETF, namun pada akhirnya Grayscale telah memenangkan melawan gugatan tersebut mengenai pengajuan Bitcoin Spot ETF-nya. Tetapi itu pun sama ya, jadi kemenangannya masih bersifat sementara. Ada sewaktu-waktu yang mungkin itu pun akan terulang kembali untuk mengajukan banding dari SEC tersebut terhadap beberapa kehakiman ataupun pengadilan di negara Amerika Serikat. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu media dailyhold.com yang telah membagikan suatu informasi dari pernyataan salah seorang YouTuber yang bernama Benjamin Cohen. Jadi analis top Benjamin Cohen mengeluarkan peringatan Bitcoin, mengatakan September akan menjadi bulan merah dan inilah targetnya. Nah, jadi di sini salah seorang YouTuber yang bernama Benjamin Cohen, dia telah mengeluarkan peringatan ataupun warning terhadap beberapa investor ataupun para pelaku pasar. Karena menurut YouTuber tersebut yang bernama Benjamin Cohen bahwa bulan September ini akan menjadi bulan merah ya. Jadi sudah tidak terlalu heran mengenai cycle dari kinerja market cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin pada saat memasuki bulan September. Ahli strategi kripto yang telah diikuti dengan cermat menggandakan seruannya bahwa Bitcoin kemungkinan akan mengalami pergerakan korektif yang mendalam bulan ini. Dalam sesi strategi baru, analis Benjamin Cohen memberitahu 786.000 subscribernya di YouTube bahwa Bitcoin memungkinkan akan membukukan keuntungan negatif pada bulan September. Nah, jadi menurut salah seorang YouTuber yang bernama Benjamin Cohen ini, dia telah menggandakan seruannya bahwa Bitcoin kemungkinan akan mengalami pergerakan korektif yang jauh lebih dalam lagi tepatnya di bulan September ini. Dan bahkan di dalam sebuah sesi strategi terbarunya dari salah seorang YouTuber tersebut, dia telah memberitahu juga terhadap 786 ribuan subscribernya di YouTube bahwa Bitcoin kemungkinan akan membukukan keuntungan negatif pada bulan September. Ya, jadi salah seorang tersebut telah memberikan warning juga atau memberikan suatu peringatan terhadap subscribernya agar berhati-hati ketika mungkin mereka ingin memasuki terhadap market cryptocurrency. September cenderung bukan bulan yang baik untuk kripto, Bitcoin, dan Anda bisa lihat rata-rata negatif pada bulan September dan jauh lebih buruk dibandingkan bulan-bulan lainnya. Menurut Cohen, Bitcoin dapat mengalami penurunan lebih dari 10% dari level saat ini di bulan ini. Mengingat sifat musiman Bitcoin dan juga mengingat momentumnya, serta fakta bahwa kita baru saja mengalami penutupan bulanan di bawah 27 ribuan dolar dan setidaknya masuk akal bahwa ada peluang bagus bahwa Bitcoin akan menguji di level 23 ribuan US dollar. Nah, jadi melihat dalam suatu cycle juga gitu ya, menurut salah seorang YouTuber yang bernama Benjamin Cohen, bulan September cenderung bukan bulan yang terlalu baik ataupun terlalu bagus untuk sektor industri cryptocurrency terutama Bitcoin. Dan dia juga telah mengatakan mengingat sifat musimannya Bitcoin dan juga mengingat momentumnya serta fakta, menurut salah seorang YouTuber tersebut, ini adalah peluang bagus ataupun opportunity untuk kita sebagai investor meningkatkan dari segi kepemilikan Bitcoin kita. Karena mungkin saja Bitcoin bisa turun jauh lebih dalam lagi di kisaran 23 ribuan US dollar menurut Benjamin Cohen. Nah, jadi gua rasa ketika Bitcoin mencapai harga terendah di 23 ribuan US dollar, mungkin itu adalah salah satu peluang emas ataupun golden opportunity untuk kita bisa menambahkan dari segi kepemilikan aset cryptocurrency kita, salah satunya untuk Bitcoin. Dan untuk informasi yang terakhir, mungkin ini adalah salah satu informasi penutupan di dalam video kali ini, tetapi kita ditutup dengan informasi yang jauh lebih positif dibandingkan 3 berita dari 3 media yang berbeda. Jadi di sini salah seorang army atau mungkin pelaku pasar juga ya, intinya dia salah seorang investor yang selalu mengamati dari beberapa kejadian-kejadian dan juga skenario dari tingkah laku regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Jadi menurut akun Twitter SETH_Fin, Bitcoin target di 300 ribuan US dollar pada tahun 2025 karena pengajuan Bitcoin Spot ETF BlackRock pada akhirnya akan disetujui. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu dan bahkan salah seorang tersebut pun telah menjabarkan 6 alasan mengenai kinerja Bitcoin pada tahun 2025 akan mencapai 300 ribuan US dollar. Jadi ini adalah 6 alasan gitu ya untuk probability will get approved. Jadi yang pertama, BlackRock approval rate of ETF
99,8%. Kalian bayangkan, dia itu hanya menyisakan 2% saja untuk kemungkinan pengajuan Bitcoin Spot ETF dari BlackRock ini akan ditolak oleh regulator Amerika Serikat. Dan untuk alasan yang kedua, pada tahun 2008 financial crisis ya, jadi krisis keuangan, dan bahkan di sini Bank Sentral Amerika Serikat yaitu The Fed meminta kepada perusahaan BlackRock ini untuk menangani kejadian krisis ekonomi yang telah terjadi pada kala itu. Dan untuk alasan yang ketiga, CEO BlackRock has shifted sentiment calling Bitcoin a digital gold and a good alternative to diversify the investment. Jadi pada dasarnya Bitcoin Spot ETF ini yang telah disampaikan oleh CEO BlackRock yang bernama Larry Fink, Bitcoin ini adalah salah satu aset emas digital. Walaupun memang ada gold yang sesungguhnya yang ada bentuk fisiknya, tetapi menurut CEO dari BlackRock sendiri bahwa Bitcoin ini adalah emas digital. Dan untuk alasan yang keempat, BlackRock sudah siap untuk merilis Bitcoin Private ETF for institutional investor. Di poin yang kelima, Bitcoin Spot ETF ini sudah siap dan bahkan sudah eksis di Eropa dan juga Kanada. Mungkin nanti saatnya Bitcoin Spot ETF ini eksis di negara Amerika Serikat ya, ketika memang dari pengajuan Bitcoin Spot ETF ini dari beberapa big company telah berhasil di-approve. Dan untuk alasan yang terakhir di sini mengenai final reason, all other major large asset manager including Vanguard and Fidelity also apply for a spot Bitcoin ETF this cycle. Nah, jadi bukan hanya sekadar BlackRock saja yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF. Sebetulnya lebih banyak lagi beberapa big company yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF, tetapi tetap saja mengikuti langkah yang telah diambil oleh salah satu company raksasa yang berbasis di negara Amerika Serikat, yaitu BlackRock, dengan pengelolaan dana sekitar 9 hingga 10 triliunan US dollar. Nah, jadi inilah alasan yang telah disampaikan oleh salah seorang mengenai pengajuan Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh beberapa big company yang pada akhirnya akan disetujui oleh regulator Amerika Serikat, yaitu SEC. Dan ketika ini bisa terjadi, mungkin Bitcoin bisa mencapai harga di 300 ribuan US dollar pada tahun 2025. Wow, semoga saja ini bisa terjadi karena dengan total aset gabungan dari BlackRock dan juga beberapa big company yang lain lebih dari 15 triliunan US dollar. Kalian bayangkan lebih dari 15 triliun US dollar yang masuk ke market cryptocurrency, berapa nilai harga dari satu keping Bitcoin. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi mengenai pembahasan kita kali ini dari beberapa media dan juga skenario dari regulator Amerika Serikat mengenai pengajuan Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh beberapa big company, salah satunya adalah BlackRock, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.